Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wibowo dari kelas 7C Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap atlet sepak bola putra Jati FC dari Jati Jajan Ungaran untuk melengkapi tugas mata kuliah sport jurnalisme. Baik, bagaimana kabarnya Mas Julian? Alhamdulillah baik, Mas. Saya merasa terhormat kehadiran atlet sepak bola dari Ungaran, jauh-jauh dari Ungaran untuk menemui saya dan mau untuk diwawancara. Rutinitasnya sekarang lagi ngapain aja, Mas? Untuk sekarang lagi fokus kuliah, terus juga main bola juga masih berjalan. Ngomong kuliah di mana ini? Kalau saya kuliah di Universitas Semarang. Universitas Semarang. Oh, dekat sama UGS ya. Dekat. Kita tetanggaan dan USM sebutannya ya, terkenal dengan pemain-pemain atlet-atletnya yang juga mumpuni di sana, banyak meraih prestasi. Sebelumnya nih saya mau bertanya dulu, untuk asalnya itu di mana ya, Mas? Asalnya apanya ya? Asal tempat tinggalnya. Tempat tinggal saya di Desa Jajar, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Jati Jajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Ya. Untuk di situ di desanya sendiri, apakah memang mayoritas pemudanya itu sukanya olahraga sepak bola atau ada olahraga lain yang terdapat di sana? Untuk Kelurahan Jati Jajar sendiri itu kebanyakan semuanya bermain sepak bola. Ada 4 klub di satu kelurahan di sana. Jadi olahraga yang lain tidak ada di sana? Ada juga kayak volley itu juga jalan, terus pencak silat juga ada di sana. Tapi kebanyakan sepak bola. Ternyata banyak ya macam-macam di sana. Saya kira di sana hanya sepak bola saja. Nah, apa sih yang membuat Anda ke-trigger untuk memilih cabang sepak bola sebagai rutinitas atau hobi Anda? Sebenarnya itu dari bapak saya sama kakak saya. Kan bapak saya terutama sebagai pelatih di Putra Jati FC. Lah terus kakak saya juga main juga di Putra Jati. Terus saya kayak terpacu gitu mau mengikuti jalan bapak saya sama kakak saya. Jadi bapak Anda sampai sekarang menjadi pelatih? Sampai sekarang masih jadi pelatih. Oh alah. Ternyata dari keluarga ya? Iya, keluarga. Saya kira ke-trigger dari apa, dulu pernah nonton Piala Dunia 2000 berapa 6, mengidolakan pemain, ternyata dari keluarga. Ternyata keluarga sendiri mendukung. Ngomong-ngomong, kalau bermain sepak bola itu di posisi apa ya? Posisi bermainnya? Kalau saya kebanyakan di center back sama wing back. Center back dan wing back ya. Itu saran pelatih atau emang kemauan? Kalau saya sih kemauan, kayaknya lebih cocoknya di situ, juga paham posisinya juga di situ. Untuk kakaknya sendiri tuh, apakah sampai sekarang masih bermain aktif atau sudah? Sampai sekarang masih aktif, masih latihan, masih ikut pertandingan juga di sana setiap minggunya. Untuk latihan sendiri nih di Putra Jati FC ini berapa kali dalam seminggu? Kalau seminggu 2 kali, 3 kali, sorry. 3 kali, hari Selasa, hari Kamis, sama hari Sabtu. Itu latihannya apa saja? Apakah fisik, apa teknik, strategi dan lain-lain? Atau? Untuk Selasa itu fokusnya di fisik, terus Kamis itu fokusnya kayak ringan, main ringan. Kalau Sabtunya yang berat. Ya, untuk pertandingan sendiri itu Putra Jati FC memainkan beberapa kali dalam 1 minggu atau 2 minggu? Kalau seringnya itu 1 minggu sekali. Pas hari Minggu kadang keluar, kadang di home kayak gitu. Terus ikut trofeo gitu. Nah, untuk Putra Jati FC sendiri itu pernah mengikuti turnamen apa saja di Kabupaten Kabupaten Semarang? Banyak. Kalau Putra Jati itu dulu kayak bisa terbilang besar ya klubnya. Itu kayak ikut turnamen selalu juara 1, juara 2, juara 3, tarkaman gitu.
di Lemahireng Cup, terus di WJ Cup gitu. Loh, Banyak. ternyata banyak juga prestasinya. Dan apakah dari Putra Jati FC sendiri ada pemain yang dilirik oleh, karena kita di Jawa Tengah otomatis punya klub di Liga 1 PSIS, apakah ada yang dilirik oleh PSIS atau ada yang ikut bergabung dengan tim PSIS Semarang? Beberapa kali itu pemain Putra Jati itu ikut trial Trial ya? trial di PSIS gitu, terus di Terang Bangsa juga banyak yang kesana. Ternyata Putra Jati FC sendiri memiliki banyak pemain yang Ya. dilirik oleh tim sebesar PSIS Semarang yang bermain di Liga 1. Nah, untuk Anda sendiri nih, apa sih apakah prestasi terbaik apa yang pernah Anda, atau turnamen terbaik apa yang pernah Anda ikuti di luar Putra Jati FC nggak apa-apa? Kalau di luar prestasi di Terang Bangsa, di sana Terang Bangsa itu ada cup gitu, terus juara 1 lawannya juga Terang Bangsa pas saya SMA kalau nggak salah. Kalau SMA itu lawannya Terang Bangsa, terus klub lain saya lupa. Terus lagi di Cirebon. Cirebon saya ikut Liga Santri, terus juara 3 Liga Santri. Liga Santri. Berarti Anda mempunyai pernah ikut pondok pesantren atau emang ada yang mengajak Anda atau gimana? Oh, sebenarnya saya di sana itu kurang pemain, terus kebetulan pelatih saya tuh punya kenalan di sana. Lah pelatih saya diminta untuk mengirimkan pemain, terus saya disuruh untuk ke sana untuk membantu tim sana. Oh, ternyata dipilih oleh pelatih. Iya. Jadi cenderung Anda tuh pemain terbaik di tim Putra Jati FC itu sendiri. Ya standar lah. Kalau saya agak mau bilang terbaik gitu. Tadi ngomongin Liga Santri. Ya. Bagaimana sih gambaran Liga Santri tersebut? Karena kan saya sendiri masih awam dengan Liga Santri karena mungkin media kurang mempublish Liga Santri tersebut. Jadi gimana sih gambarannya dan apakah berapa sih hadiahnya atau silakan cerita lah. Oh, kalau Liga Santri itu di sana tuh kayak regional gitu. Jadi saya ikut di Cirebon tuh regional Jawa Barat. Di sana saya ikut itu ngelawan beberapa pondok pesantren. Kalau saya ikutnya di pesantren Babakan Ciwaringin. Di sana di Babakan Ciwaringin tuh ngirimin dua tim A sama tim B. Saya ikutnya tim A. Terus di sana itu kayak sistemnya ya kayak cup gitu, 2 hari sekali main selama 1 bulan. Terus saya mainnya di wingback. Terus di sana sistemnya kayak langsung gugur. Oh, sistem gugur. Terus hadiahnya itu nggak tahu pasti tapi jutaan. Oh, Di sana jutaan. Lumayan banyak. Kan Anda datang dari Semarang jauh-jauh ke Cirebon itu, apakah dari pihak tim yang mengundang itu memberikan fasilitas seperti tempat tinggal, seperti dana transportasi, seperti uang makan dan lain-lain, apakah itu disediakan atau dari pelatih Anda atau dari modal Anda sendiri? Kalau dulu itu di sana dikasih mes, satu mesnya itu kayaknya ada 8 orang kalau nggak salah. Terus kalau untuk makan sendiri konsumsi itu setiap hari dikasih makan Pagi, siang, malam. pagi siang malam. Setelah turnamen selesai itu dikasih uang transportasi. Waktu mengikuti Liga Santri tersebut, berapa lama itu Liga Santri itu berjalan sampai Anda akhirnya keluar menjadi juara ketiga, dan
mengapa Anda menjadi juara 3? Kenapa tidak juara 1? Apa menurut Anda apa trouble-nya pada waktu itu pas pertandingan? Kalau turnamen sendiri itu sekitar 3 mingguan. Terus karena itu sebabnya juara 3 itu kayaknya faktor kelelahan ya. Soalnya kan 2 hari sekali Bertanding. bertanding, terus latihan juga setiap harinya, berarti kan nggak ada jedanya gitu. Terus mentalnya juga kayak ketekan gitu apa, tim saya itu difavoritkan untuk menang, tapi ya sebab itulah apa kayak pressure-nya itu Ya, lebih pressure. besar gitu. Jadi beban ya. Iya, jadi beban sama pemain-pemain. Nah, untuk kembali lagi ke tim awal Anda yaitu Putra Jati FC sendiri, menurut pengamatan Anda nih, kita agak membahas dalam sedikit, yaitu menurut Anda apa sih yang kekurangan dari Putra Jati FC sendiri, baik dari fasilitas, program pelatihan dan sebagainya yang menurut Anda masih kurang dan harusnya masih bisa diperbaiki? Kalau Putra Jati itu lebih kekurangannya itu kayaknya fasilitas ya. Soalnya di sana tuh lapangannya juga menurut saya kurang layak, terus fasilitas seperti bola, terus peralatan pendukung lainnya tuh juga minim. Jadinya tuh pemain-pemain tuh kayak apa ya, kurang bersemangat juga gitu, animonya tuh kecil Ya. Tapi alhamdulillahnya tuh sekarang yang anak-anak kecil tuh usia dini tuh banyak sekali yang antusias. Sekarang juga untuk perawatan lapangan minggu-minggu ini sudah berjalan sesuai rencana dari 4 klub yang ada di sana. Terus pengelolaannya juga dari 4 klub itu. Jadi semoga untuk kedepannya itu lapangannya bisa lebih baik lagi gitu. Oke, untuk jadi kekurangannya adalah fasilitas. Nah, di dalam Putra Jati FC sendiri adakah manajemen dari klub tersebut? Kalau di Putra Jati tentunya ada ya, ada manajer, terus pelatih, terus ketuanya, bendaranya, lain-lain juga ada. Untuk pendanaan sendiri itu Putra Jati FC sendiri memiliki sponsorship atau dari iuran pemain atau iuran maksudnya karena ada anak-anak kecil yang bermain, Ya. apakah ada iuran dari UU di bawah Anda atau gimana? Untuk dananya itu kalau Putra Jati yang usia dini itu PSSB usia dini itu enggak dipungut biaya sama sekali. Jadi uang dari PSSB Putra Jati itu iuran dari yang sudah remaja ke atas. Remaja iuran, terus kemudian hasil pengolahan lapangan, jadi itu lapangan disewa, terus lah pemasukannya masuk ke kas. Kan ada 4 tim di situ, Ya. berarti dibagi rata Dibagi rata. atau jadi satu kas saja? Dibagi rata itu misal 1 bulan ada 4 tim. Lah setiap minggunya itu Disewa. di bagian sewanya tuh didata. Jadi misal minggu pertama itu untuk boleh disewakan untuk klub pertama ya, misalkan RW 1. Oh iya. Nah kedua, terus minggu kedua itu untuk boleh disewakan untuk RW 2. Jadinya tuh per minggu kasnya itu masuk ke klub 4 klub tadi. Oke. Berarti di sana 4 klub tersebut cukup harmonis ya, Iya. tidak ada persaingan. Iya. Tapi apakah 4 klub tersebut pernah bertanding atau emang dari keempat klub tersebut mempunyai prinsip bahwa kita satu desa, jadi kita jangan bertanding pertandingan di luar, tapi untuk meminjam pemain boleh? Kalau di sana itu pernah beberapa kali main bareng, terus Forfeo untuk laga amal. Jadinya itu pemain kita itu ada yang meninggal beberapa waktu yang lalu karena sakit, terus karena
pemain kita itu kepala keluarga, jadi kita membuat sebuah Forfeo. Nanti itu apa, Forfeo itu tuh hasilnya akan disumbangkan ke keluarga pemain yang meninggal. Ya itu. Terus untuk pemainnya sendiri tuh di sana sebetulnya bebas gitu, kalau mau latihan klub akademat Indo, klub RW 1, RW berapa itu bebas, nggak ada seleksi sama sekali. Nah untuk ini kan ada empat klub nih. Apakah ada satu induk yang maksudnya kayak misalnya di Liga 1 kan ada Persija kan, ya. Tapi ada satu yaitu Timnas Indonesia. Ya. Untuk di Jati-Jajar sendiri apakah ada induknya atau? Kalau di Jati-Jajar itu tuh ada, kalau 4 klub kan itu ada Putra Jati, Pagebluk FC, terus Kebonan FC sama Senden FC. Nah di sana tuh untuk digabungkan menjadi satu, menjadi PMK, Panca Manunggal Kerja FC. Nah di situ tuh pemain satu desa itu main di situ untuk keperluan seperti kayak turnamen atau apa gitu di PMK itu. Nah, tadi kan Anda sempat menyinggung bahwa di klub Putra Jati itu ada anak-anak kecil. Ya. Apakah di Putra Jati sendiri usianya timnya itu usianya dibagi, misalnya ada yang U12, U15, U17 sampai U23 dan lain seterusnya, itu apakah ada atau semua jadi satu? Kalau di sana itu tentunya dibagi ya, nanti ada U10, U15 gitu ada juga. Nanti di sana latihan terus dicarikan lawan untuk sparring, kemudian kadang ikut turnamen juga usia dini di sana di Kabupaten Semarang. Kebetulan Kabupaten Semarang itu banyak turnamen usia dini. Jadi kabupaten juga mendukung, lingkungan mendukung. Ya. Jadi Jati-Jajar sangat bisa disebut sebagai desa sepak bola ya menurut saya. Bisa. Kemudian nah kita tadi udah membahas dari tim Putra Jati, baik dari fasilitas, manajemen, terus ofisial. Nah, saya akan bertanya ke pribadi Anda nih. Ya. Karena Anda menggeluti sepak bola, adakah tim favorit Anda? Kalau tim favorit saya Chelsea dari Liga Inggris. Ini kan lagi di euforia Piala Dunia kemarin. Timnas Argentina menjadi juara Piala Dunia. Nah, dalam Piala Dunia sendiri, negara favorit yang sebenarnya Anda jagokan itu apa? Apakah Argentina? Sebenarnya saya mendukung pas awal-awal tuh kayak lihat-lihat terus observasi itu saya mendukung Argentina. Alhamdulillahnya juara dunia. Apa yang Anda suka dari Argentina dan Chelsea? Kalau Argentina ya mainnya itu kayak dia kan bermain ngotot, premanisme. Nah, ngotot banget gitu loh maksudnya. Jadinya itu nggak pantang menyerah gitu. Ada bola nggak dalam penguasaan dia, terus dia pressingnya itu nggak ada takutnya ya luar biasa gitu. Dan untuk Chelsea sendiri, kalau untuk Chelsea sih soalnya udah lama ya, dari saya. apakah ada pemain idola? Kalau intinya pemain idola saya tuh untuk yang selama ini John Terry, terus kalau baru-baru ini Thiago Silva. Soalnya mereka posisinya juga sama saya, terus mainnya juga bagus juga. Jadi mengapa Anda memilih center back? Karena pemain idolanya center back semua. Iya. Nah, nah kita bicara kembali ke sepak bola di luar dari pribadi. Menurut Anda bagaimana sih sepak bola Indonesia? Gambarkan, maksudnya jelaskan menurut Anda, apakah sudah baik atau masih, ya silahkan jelaskan menurut Anda.
Untuk Indonesia sendiri itu kayak timnasnya dulu ya. Untuk timnasnya itu kalau saya lihat sekarang itu lebih berkembang ya. Untuk Setelah dilatih Sintayong. ya kayak lebih berkembang gitu Setuju, prestasinya. setuju, setuju. Prestasinya tuh bertambah dari yang sebelum-sebelumnya. Terus kalau untuk liganya sendiri, kalau menurut saya belum Berjalan baik. ya berjalan baik kayak menurut saya tuh mafia masih ada tapi dibiarkan saja. Terus pengelolaan liganya itu terlalu jelas nggak sistematik gitu loh, jadinya banyak bolongnya, kayak banyak kelemahannya gitu. Terus ditambah lagi kejadian di Kanjuruhan kemarin, terus itu menjadi Pukulan. ya pukulan bagi liga kita. Nah ini eh, shit. Nah, kita tadi membahas liga Indonesia kekurangannya. Nah, menurut Anda liga di dunia ini yang terbaik itu seperti apa? Kalau menurut saya liga terbaik itu bisa dilihat di Liga Inggris ya. Kalau menurut saya, klub di sana itu rata-rata pemainnya sama rata gitu loh. Klubnya sama rata, terus Gak ada yang super power. ya gak gitu. Terus Semua bisa memberi kejutan. ya terus setiap klubnya itu apa, pengelolaan klubnya Ya. itu juga baik juga. Terus di sana liganya berjalan dengan baik, banyak mencetak pemain-pemain muda berbakat juga di sana. Karena di Indonesia tuh kekurangannya dari manajemen, bro. Ya, manajemen sama fasilitas juga kurang di sini di Indonesia. Apa yang bisa Anda sarankan? Gak seumpama nih ketua PSSI bule nonton video saya. Itu Untuk- saran saya ya Ya, untuk PSSI atau klub-klub di Indonesia ya. Saran saya juga apa ya, pembinaan pemain usia dini itu menurut saya penting. Terus kalau pembinaan usia dini itu penting, terus diimbangi sama fasilitas yang bagus, menurut saya itu sepak bola di Indonesia saya yakin pasti akan maju. ya. Seperti apa yang diterapkan oleh Ya. liga-liga yang lain. Liga-liga yang Karena lain di Indonesia sendiri liga di U15, U20-nya jadi tidak jalan ya. iya. Kalau di luar negeri kan ada, misalnya di MU juga ada yang junior, bahkan ada yang sekarang liga sepak bola yang wanita. Iya. Dan di Indonesia belum menerapkan itu semua. Jadi Pak Iwan Bule kalau nonton, Iya. jadi nggak mungkin juga. Kemudian sepuluh menit tuh selalu 10 menit kotor. Paling 20 menit ya. Ini 10 menit, 10 menit meneh. Situ. Nah, masih di seputaran sepak bola. Saya mau bertanya ke pribadi Anda, mengapa Anda cinta dengan sepak bola? Di luar faktor dari dukungan lingkungan keluarga ya. Kenapa Anda cinta sepak bola? Karena ada beberapa anak walaupun bapaknya hobi sepak bola, tapi anaknya misal suka badminton, bulu tangkis, bola voli, itu kenapa? Kalau saya, menurut saya nggak tahu kenapa ya, kayak sepak bola itu seperti pelarian kesibukan saya di luar sepak bola gitu. Kayak emosi-emosi saya seperti ya emosi apa, kayak Emosi di luar sepak bola iya, bisa diluapkan diluapkan, gitu. Kan bisa sebagai pelepas lepas ya. ya kesibukan. Rata-rata pemain yang suka sepak bola itu seperti itu, Ya. menyenangkan Ya, gitu ketika kan. aktivitas yang jenuh, bermain Ya. sepak bola, bertemu teman-teman, karena olahraga tim itu mengaksikan. Nah, menurut Seru. saya juga prestasi di sepak bola itu kayak nomor sekian lah ya. Nomor pertama itu kayak ya buat senang-senang gitu loh. Dari kan banyak nih biasanya ada beberapa anak tidak disupport orang tua,
tidak disupport oleh pasangan. Apakah ini ke asmara ya? Apakah pasangan Anda menyupport Anda? Kalau sejauh ini sih nyoba support saja ya, soalnya kan juga yang penting kegiatan positif juga, nggak negatif. Terus bisa buat olahraga juga, bisa membuat badan sehat juga. Di dunia Anda kan tadi memberikan info ke saya bahwa Anda sedang berrutinitas kuliah, dan Universitas Semarang itu terkenal dengan para atlet yang luar biasa dan sering menjadi juara-juara di 5 liga mahasiswa, di event-event besar lah. Apakah Anda ikut ke dalam ranah olahraga sepak bola di Universitas Semarang atau? Kalau di Universitas Semarang itu saya ikutnya cuman di latihan saja beberapa kali, soalnya terkendala rumah saya itu jauh ya, Kabupaten Semarang. Berarti kan nggak latihan menetap di Laju. ya di Laju, di bahasanya di Laju. ya kayak dari kabupaten ke Semarang itu kan memerlukan jarak waktu juga. Terus banyaknya tugas juga dari kampus kan bertabrakan juga sama jadwal latihan di Universitas Semarang. Saya latihan itu semester 1 sama 2, Terus COVID. terus berhenti lama sampai sekarang nggak ikut lagi. Nah, untuk pasca COVID sendiri tuh tim Putra Jati masih jalan atau tetap berhenti total? Kalau di pas COVID itu full, nggak ada kegiatan sama sekali. Setelah pasca COVID, alhamdulillahnya animonya meningkat. Terus ya tadi saya bilang ya, ikut trofeo, ikut turnamen juga pasca COVID. Nah, ini terakhir nih, harapan yang ingin kamu sampaikan pada Putra Jati FC, pada sepak bola Indonesia. Ketemu. Apa wis? Berapa wis? Nah, terakhir nih, harapan-harapan apa ke depannya buat tim Putra Jati sendiri dan ya sepak bola Indonesia? Pesan saya untuk klub saya sendiri ya, Putra Jati itu lebih dikencengin latihannya. Terus kan nanti kalau latihannya rutin, berkembang skill atau kerjasamanya, terus ikut turnamen, bisa membalikkan nama besar Putra Jati yang dulu gitu. Pertanyaan terakhir, satu kali, Messi atau Ronaldo? Messi. Sekian dari saya, video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang jelas. Saya dan harus meminta maaf. Sekian, nanti bisa disaksikan di channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 32